SMA Negeri 1 Bandung, kelas 12 IPA 8, dengan nomor induk siswa yaitu 1819.10.235. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah percobaan, yaitu mengenai bandul sederhana. Bandul sederhana ini ada pada materi fisika kelas 2, fisika SMA, pada subbab gerak harmonis. Nah, apa itu bandul? Bandul merupakan suatu sistem yang terdiri atas beban yang memiliki massa M dan yang digantungkan pada seutas tali yang memiliki panjang L. Nah, pada percobaan kali ini ada 3 tujuan yang akan dicapai, yaitu yang pertama adalah pengaruh panjang tali terhadap periode bandul, yang kedua adalah pengaruh massa benda dengan panjang tali yang sama terhadap periode bandul, dan yang ketiga adalah gravitasi bumi, di mana percobaan bandul sederhana ini dilakukan, yaitu di rumah saya. Untuk dapat melakukan percobaan ini, kita membutuhkan alat dan bahan, yaitu yang pertama adalah statif untuk penyangga bandul, yang kedua adalah tali ringan, berikutnya adalah bebannya di sini kita menggunakan 3 buah beban dengan ukuran yang berbeda, yaitu di sini ada 100 gram, 50 gram, dan 25 gram. Berikutnya adalah penggaris atau meteran atau alat ukur, dan yang terakhir adalah stopwatch untuk mengukur waktu yang diperlukan ya. Nah, dan yang terakhir adalah karena kita akan mencatat sebuah percobaan, jadi kita butuh yang namanya pulpen dan kertas untuk menulis hasil dari percobaan. Di sini kita menggunakan 3 beban karena pada percobaan ini kita akan membuktikan apakah massa pada bandul berpengaruh pada periode bandul atau tidak. Dan kita juga akan menggunakan tali dengan panjang yang berbeda-beda. Di sini saya menggunakan panjang talinya yaitu adalah 20 cm, 40, 60, 80 dan 100 cm sebagai pembanding. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beban dengan ukuran 25 gram dan panjang tali 20 cm atau 0,2 meter. Berikutnya setelah percobaan ini nanti kita buat panjang talinya yaitu sepanjang 0,4 meter, 0,6 meter, 0,8 meter, dan 1 meter. Dan untuk banyaknya ayunan adalah 10 ayunan. Jadi kita mengukur waktu yang diperlukan oleh bandul untuk mencapai 10 kali ayunan. Sekarang kita akan memulai percobaan yang pertama, yaitu menggunakan bandul 25 gram dengan panjang tali 20 cm atau 0,2 meter. Sekarang kita akan menggunakan bandul dengan berat dengan massa dengan ukuran 50 gram dan panjang tali yang pertama yaitu adalah 20 cm atau 0,2 meter. Setelah yang 25 gram dan 50 gram, sekarang kita akan menggunakan beban dengan ukuran 100 gram. 100 gram dengan ukuran panjang tali sama seperti sebelumnya, yaitu 20 cm atau 0,2 meter, 0,4 meter, 0,6 meter, 0,8 meter, dan 1 meter.
Nah, dari hasil percobaan yang telah kita lakukan sebelumnya, diperoleh hasil sebagai berikut. Dalam tabel tersebut terdapat data L yaitu panjang tali, T kecil yaitu waktu untuk 10 ayunan, T besar periode yang didapat dari T kecil per N, dan T kuadrat adalah periode kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan hasil yang sudah disampaikan di tabel sebelumnya, dapat kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan pertama, bagaimanakah pengaruh perubahan panjang tali terhadap periode bandul? Pengaruh dari tabel dapat kita lihat bahwa semakin panjang tali, periode bandul adalah semakin bertambah. Seperti di tabel yang pertama, yaitu pada masa 25 gram, terlihat bahwa ketika panjang tali 0,2 meter didapatkan periode sebesar 0,993 second. Ketika 0,4 meter didapatkan periode sebesar 1,391 dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa semakin panjang tali, semakin besar pula periode bandul, atau besar panjang tali adalah sebanding dengan periode bandul. Pertanyaan nomor 2, bagaimanakah pengaruh perubahan massa dengan panjang tali yang sama terhadap periode bandul? Jawabannya adalah perubahan massa tidak mempengaruhi periode bandul. Hal ini bisa kalian lihat di tabel 1, 2, dan 3. Dapat kita lihat bahwa pada panjang tali 0,2 meter di tabel pertama atau yang masa bandul adalah 0,2, masa bandul adalah 25 gram, yaitu periodenya 0,993, sedangkan di masa bandul yang 50 gram yaitu ada 0,989 second, dan yang di 100 gram yaitu 0,952. Di sini kita lihat bahwa periode di panjang tali yang sama tapi masa bandul berbeda, ternyata periodenya tetap walaupun beda sedikit angka. Kayak jadi 0,993 jadi 0,989, beda angka sedikit. Nah, perbedaan angka sedikit ini mungkin saja disebabkan karena kesalahan ketika memencet tombol start dan stop pada saat menghitung waktu bandul. Nah, itu yang nomor 2. Jadi kesimpulannya, apakah berpengaruh tidak massa terhadap periode bandul? Jawabannya adalah tidak. Nomor 3 berikutnya adalah dari hasil pengamatan, buatlah grafik T kuadrat terhadap panjang tali dalam kertas grafik. Berbentuk garis luruskah grafik tersebut? Nah, di sini aku udah buat grafik di dalam program Excel, dan grafiknya adalah sebagai berikut. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa bentuk grafik tersebut adalah tidak lurus atau berbelok-belok, baik itu ke atas maupun ke bawah. Di dalam grafik itu dapat kita lihat bahwa grafik T kuadrat terhadap panjang tali atau L ternyata tidak berbentuk garis lurus. Hal ini mungkin terjadi karena T kuadratnya tadi pada saat penghitungan waktu adalah tidak tepat ketika memencet tombol start atau tombol stop pada stopwatch. Nah, berikutnya pertanyaan nomor 4, yaitu tentukan percepatan gravitasi bumi di rumah atau tempat melakukan percobaan dari kemiringan grafik T kuadrat per L sama dengan 4pi kuadrat per G, di mana G merupakan percepatan gravitasi. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita dapat ubah dulu menjadi delta T kuadrat per delta L sama dengan 4pi kuadrat per G. Sekarang saya akan mencoba menggunakan massa 25 gram dengan data nomor 1 dan nomor 2. Didapatkan bahwa delta T kuadrat adalah 0,94 dan delta L sama dengan 0,2, sehingga didapatkan gravitasi sebesar 8,32. Nah, coba kita lihat dengan massa 25 gram yang data kedua dan ketiga. Didapatkan bahwa delta T kuadrat sama dengan 0,82 dan delta L sama dengan 0,2, sehingga didapatkan besaran G yaitu sama dengan 9,6.
Nah, tapi dengan hasil ini berarti kita bisa tahu dong bahwa si kecepatan gravitasinya di setiap panjang tali yang berbeda berarti berbeda. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Karena kan di sini diminta untuk mencari kemiringan grafik. Sedangkan kemiringan grafik diperlukan data bahwa si grafik itu harus lurus. Sedangkan di grafik yang ini kita dapatkan bahwa grafiknya tuh tidak benar-benar lurus atau naik turun, sehingga data gravitasi yang kita dapatkan ini belum tentu benar. Untuk mendapatkan kemiringan yang benar, tentunya kita harus mendapatkan garis yang lurus. Nah, bagaimana sih mendapatkan garis yang lurus itu? Nah, untuk mendapatkan garis yang lurus kita bisa menggunakan persamaan regresi linear. Apa sih persamaan regresi linear? Persamaan regresi linear adalah sebuah pendekatan untuk memodelkan hubungan antara variabel terikat Y dan lebih dari satu variabel bebas yang disebut X. Nah, ada persamaan model dari regresi yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana B sama dengan kemiringan grafik. Terus gimana sih cara menentukan B-nya itu? Nah, nilai B itu bisa kita tentukan dari persamaan B sama dengan N, di mana N merupakan banyaknya data dikali sigma XY min sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Dari data yang sudah kita miliki sebelumnya, sekarang kita dapat mencari nilai-nilai yang dibutuhkan untuk dapat mendapatkan nilai B, yaitu dengan X adalah T kuadrat dan Y adalah 4P kuadrat kali L. Nah, dari data ini didapatkan hasil bahwa percepatan gravitasi di mana saya melakukan percobaan adalah sebesar 9,5. Gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa percepatan gravitasi di rumah atau di tempat saya melakukan percobaan adalah sebesar 9,5 meter per second kuadrat. Berikutnya yang nomor 5 adalah faktor apa saja yang menyebabkan grafik Anda tidak sesuai. Nah, jadi ketidaksesuaian grafik ini bisa disebabkan oleh beberapa hal yang mungkin terjadi akibat kesalahan ketika melakukan eksperimennya. Seperti yang pertama mungkin pada panjang tali. Pada panjang tali mungkin ketika mengukur atau ketika pengukuran terjadi kesalahan 0, sekian. Nah, perbedaan ini bisa menghasilkan perbedaan waktu pula ketika pengukuran periode. Selain itu juga ketika pengukurannya sudah tepat, tapi pas lagi pemasangan tali di statif, mungkin ketika itu kurang kencang pemasangannya sehingga pas kita melepaskan bandul, si bandul itu menarik tali sehingga terjadi terjadi perubahan pada panjang tali. Nah, selain itu juga bisa disebabkan oleh amplitudo atau sudut pelepasan yang kadang-kadang berbeda sedikit, itu bisa mempengaruhi periode pada bandul. Selain itu juga bisa jadi karena ketidaktepatan kita ketika menekan tombol stop dan start pada stopwatch. Nah, selain itu bisa juga karena adanya tambahan atau pengurangan gaya, bisa terjadi akibat ketidaksengajaan ataupun akibat ketidaksengajaan, seperti ketika kita melepaskan kita tidak sengaja menambah gaya dorong sedikit atau bahkan kita menahan untuk melepaskan benda tersebut sehingga terjadi pengurangan atau penambahan gaya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan tujuan kita di awal, yaitu mengetahui pengaruh perubahan panjang tali terhadap periode bandul, mengetahui pengaruh perubahan massa terhadap periode bandul, dan yang terakhir adalah mengetahui atau menentukan percepatan gravitasi bumi di tempat melakukan percobaan. Nah, dapat disimpulkan bahwa perubahan panjang tali berpengaruh pada periode bandul. Bagaimana pengaruhnya adalah berbanding lurus. Jadi semakin besar panjang tali, maka
panjang tali sama, maka periode bandul tetap sama. Yang berikutnya adalah yang terakhir, yaitu besar percepatan gravitasi bumi di tempat saya melakukan percobaan adalah sebesar 9,5 meter per second kuadrat. Nah, gravitasi ini ditentukan dari kemiringan grafik T kuadrat per L sama dengan 4 pi kuadrat per G. Nah, didapatkan juga dari hasil persamaan regresi linear, sehingga didapatkan bahwa besar gravitasi di bumi adalah besar gravitasi bumi di rumah tempat melakukan percobaan adalah sebesar 9,5 meter per second kuadrat. Nah, segitu aja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.